Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai saat ini Allah masih saja membentangkan karunia kenikmatan dan rahmatnya yang tak terhingga daripada banyaknya bilangan, dan dari sekian banyaknya anugerah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan di dalam istiqamah untuk duduk di majlis zikir, di majlis selawat, dan juga sekaligus majlis ilmu yang setiap malam Senin kita hadir, yang merupakan bagian dari mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini tentunya membuka pintu karunia Allah Subhanahu wa taala yang lebih agung lagi kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan selepas daripada majlis ini kita membawa bekal ilmu, bekal pemahaman, bekal mahabbah, bekal senang di dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bekal semangat yang lebih untuk dapat kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu semua ujung daripada harapan kita adalah kita diperjumpakan dengan kekasih Allah dan juga kekasih kita, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pada bulan ini sebagaimana kita telah ketahui kita masih di dalam bulan Sya'ban, bulan diperintahkannya kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat dan bersalam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillahirabbil alamin, di malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, karena tidak sedikit yang mungkin pada malam hari ini mereka malah justru memperbanyak lisannya yang mengundang kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bagi kita. Malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk memperindah lisan dan hati kita dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini patut kita syukuri. Bahkan rasa syukur kita pun harus kita syukuri, karena hakikatnya kita mampu bersyukur kepada Allah itu pun karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, di mana beliau di dalam kitab itu menerangkan, telah kami dengar kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang satu sayapnya berada di timur dan satu sayap lagi berada di barat, sementara kepalanya ada di bawah arsy dan kakinya berada di bawah bumi lapis ketujuh. Dan di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa dari setiap sayap malaikat tersebut terdapat bulu-bulu yang banyaknya sebanyak bilangan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala ada dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, dia berselawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat itu untuk menceburkan dirinya ke dalam lautan cahaya. Kemudian malaikat itu menceburkan dirinya ke dalam lautan cahaya dan kemudian mengangkat daripada seluruh tubuhnya serta mengibas-ngibaskan sayapnya, maka dari setiap bulu itu keluarlah satu tetes. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu tetes itu satu malaikat yang diberi amanat oleh Allah untuk membacakan istighfar untuk umat Nabi Muhammad yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, Allah izinkan lisan kita di malam hari ini dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebegitu banyak daripada manfaat, faedah, keutamaan daripada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini akan membawa daripada mahabbah kita kepada Rasulullah, sehingga kita dapat memanfaatkan hari-hari kita di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama, seorang hukama pernah mengatakan, selamatnya jasad itu dengan sedikit makan, selamatnya ruh itu dengan sedikit dosa, dan selamatnya agama dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Mudah-mudahan tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan semangat kepada kita untuk menghadiri majlis-majlis selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari demi hari yang kita lalui sisa hidup kita itu karena sebab cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga saatnya tiba Allah mencabut ruh kita, memisahkan antara ruh dan jasad kita. Namun di saat itu
kita dalam keadaan kerinduan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang beruntung di dalam akhir hidupnya manakala ia akhiri hidupnya dengan membawa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu hal yang mungkin saja terjadi di saat akhir hidup kita, yang jemput kita bukan malaikat maut, akan tetapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat mengakhiri hidup kita dengan senyuman kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah seindah-indah hidup umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu merindukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan mahabbah kita, mahabbah yang sebenar-benarnya mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, tentunya bertambahlah keberkahan majlis kita di malam hari ini dengan dihadiri banyak guru-guru kita, di antaranya zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Habib Fuad Al-Hasni, kemudian guru kita sekaligus ayahanda kita Al-Mukarram Al-Ustadz Jamadi, serta guru kita yang insyaallah akan memberikan kita nasihatnya pada malam hari ini, yakni Al-Mukarram Ustadz Dadang Iskandar, dan insyaallah akan tiba nanti Al-Mukarram Al-Ustadz Mathani. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah yang kuat untuk menuntun kita melalui ilmu-ilmunya menuju keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam, marilah kita simak baik-baik, kita dengarkan bukan saja dengan telinga kita tapi dengan hati kita, sehingga apa nanti yang disampaikan oleh guru kita tentunya membawa manfaat yang besar kepada kita, akan mempengaruhi hidup dan kehidupan kita menjadi lebih baik dalam pandangannya Allah, dalam pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dadang Iskandar, yatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Atas permintaan guru kita mohonkan sebelum kita dengarkan nanti tausiah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Dadang Iskandar, kita mohonkan sambutan sedikit ya dari guru kita sekaligus ayahanda kita, sekaligus juga pengurus Masjid Khairul Bariyah, yakni ayahanda kita Al-Mukarram Ustadz Jamadi. Kepadanya ya tafadhal mashkura. Shallu ala Muhammad. Cek 1 2. Ciklo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sa'ri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila
batila warzuqna istinabah. Amma ba'du. Pertama-tama turun aja, aku jatuh. Pertama-tama yang kita hormati guru kita Ustaz Dadang Iskandar, yang sama-sama kita hormati Presiden Fatimiyah Kiai Syukron Makmun, dan yang sama kami hormati Habib Fuad Al-Habsyi, Hasni lupa, yang sama-sama kita hormati pengurus Fatimiyah Saudara Rangga ya, dan Bapak RT, tokoh masyarakat, ketua DKM, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini, kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya. Insyaallah kita sebagai umatnya yang selalu berada di dalamnya dan juga mengikuti sunnah dan ajaran-ajarannya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan Sa'ban. Sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada Jumat kemarin kita sudah melakukan nisfu Sa'ban, baca Yasin 3 kali kita laksanakan setelah habis maghrib. Mudah-mudahan ya, di tahun kemarin buku kita udah diambil, ditaruh. Ini kita yang baru lagi deh nih buku kita. Makanya biar rajin kita, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih berada di tempat yang mulia ini. Coba kalau lihat saudara kita, teman kita yang ada di jalanan, yang ada di mall, yang ada di kereta, di mana-mana, itu teman-teman kita. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada guru-guru kita yang mau membimbing kita, ya, guru-guru kita ini yang mau beri ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah, kita doain ini guru-guru kita, ya, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih ada guru-guru kita yang mau mengajari kita. Coba kalau kita enggak ada ini guru-guru kita yang ini, kita bagaimana nasibnya anak kita? Karena pelajaran ini kadang bilang harus kita dapat satu harus dapat. Ini guru kita alhamdulillah, Kiai Syukron Makmun dari jauh-jauh datang kemari, dari jauh aja kemari. Masya Allah, tabarakallah, nggak tahu hujan, panas, dingin. Tuh apa? Karena kewajiban dia memberikan ilmu kepada kita semua. Nih alhamdulillah masih ada guru kita yang mau mengajari kita. Coba kalau nggak mau dia segan pulang, lah siapa yang ngajarin ini? Bisa apa? Karena kewajiban. Nih makanya kita harus rajin pulang ngaji, rajin. Jangan mau bosan ngaji mah. Karena kalau kita udah ngaji sini, ini bertambah ilmu kita. Karena masih banyak guru-guru kita yang akan memberikan ilmu kepada kita. Insya Allah terusan masa nih bukan guru kepada kita. Jangan yang lainnya banyak juga. Kita bersyukur kepada Allah SWT, masih ada guru-guru kita yang mau membimbing kita. Nih alhamdulillah, ya Ustaz Dadang, yang guru yang lainnya yang nggak datang, saya nggak sebutin, nggak datang, segan datang aja sebutin. Iya, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, ini buat pengganti kita siapa nanti? Kita pikirin. Jangan ilmunya doang diambilin. Kita dikasih ilmu. Nah, kita pikirin tuh mau lebaran bagaimana caranya? Mau puasa. Kan begitu. Setahun diajarin. Diajarin setahun kita nih mau puasa, mau lebaran. Kita harus mikir. Alipataah, anterin. Agak saya ingetin ali itu bau ya urusin itu guru kita nih, kira-kira mudah-mudahan mudah-mudahan pelajarannya
yang dipelajarin oleh guru kita nanti bermanfaat. Ya, karena kalau ilmu itu kan ilmu nurun, ilmu cahaya. Tuh lihat dong, cahaya cakep banget tuh. Bagi kayak kita lulusan cakep banget. Cahaya. Ini cakep semua. Wah, buram kayaknya. Mas kacamata bagus. Tapi ini terang-terang banget kayaknya nih. Buram banget kayaknya. Rata. Iya tuh, ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kalau kita punya ilmu pasti bahwa kita bersih. Kenapa? Kita sering sholat, ngambil sempat banyak kali, tuh bersih, tangan kita bersih, muka kita bersih, mulut kita bersih, semua dicuci 5 kali sehari, bahkan lebih kalau sunat-sunat segala macam mah. Ya, sunatnya, tahajud, duhanya, lebih kita cuci muka kita. Makanya bercahaya guru-guru kita mukanya. Ya kita seperti itu mestinya, karena ilmu itu cahaya nurun. Ya, nah kalau kita ngajinya doang, kita nggak kepikirin guru kita gimana? Nggak manfaat guru kita. Kita amalin nama dapat dari guru kita amalin nama keluarga kita, anak kita ajarin. Tuh nyambung lagi. Sebelum orang-orang kita ajarin kan kita di keluarga kita dulu nih. Keluarga kita dulu kita ajarin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Naro. Jagalah ya keluargamu daripada api neraka. Ini keluarga kita dulu nih. Kita ajarin anak kita tuh alif fathah, alif basroi, alif demau, a e u, ba fataba, lam lemalu, babalu. Tuh. Kita ajarin tuh. Iya di rumah. Iya. Anak-anak kita ajarin, Pak. Alif fathah, alif basroi, alif demaun, an in un. Tuh begitu diajarin dulu tuh kecil-kecil tuh. Sebelum kita ajarin ke atas tinggi-tinggi. Kalau kita ajarin di rumah namanya ya begitu manfaat. Sini Neng, gua ajarin Neng. Tuh. Jangan gurumu disuruh. Kita ajar dulu nih punya anak nih ya, dari mulai alif fathah alif basroi kita ajarin semua tuh. Biar apa? Biar anak kita tahu nih belajar Neng nih begini. Kita ajarin anak kita ajarin anak kita di rumah. Ajarin. Jangan bapaknya doang belajar. Anak sudah ngaji kita ngaji tong sana kita ngaji nah rumah si anu. Lah, bisa tahu anak kita ngajinya kemana, duduknya di mana, beladanya apa. Kita harus tahu ya. Jadi penting anak kita nih punya anak, yang udah punya anak, yang udah pada nikah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan anak-anaknya nanti anak kita yang soleh kan anak soleh pengennya. Ada yang soleh pengennya kita berdoa, iya nggak? Nah kalau kita ngajarin benar dong soleh. Namanya doang soleh, bayang kagak? Wah namanya cakep soleh namanya mah. Bayang kagak bisa ngaji juga jarang-jarang. Tuh, iya emang namanya kan bagus. Wah soleh, mantap namanya. Minum-minum mulu solehnya. Ya mudah-mudahan ya pada malam ini karena kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan, tentunya di sana sini saya juga banyak kesalahan sama yang lain-lainnya ini, terutama para ajat yang semuanya ini mungkin banyak punya salah mau puasa walaupun ketemu lagi karena puasa ini memang libur, puasa ini jalan terus cakep ya Waji ya, nggak ada liburnya ini Bang Haji, nggak pakai libur ini mah, nggak pakai hari Minggu bukan tanggal merah nggak ada ini mah, pokoknya ngaji terus. Ya alhamdulillah menambah ilmu kita lagi ya. Bulan puasa kan ngaji lebih besar lagi pahalanya ya. Wah ini namanya kita baca Tula al-Badru hadroh, menghadirkan para nabi datang semua. Tula al-Badru alaina. Waduh tuh nabi datang ke sini, namun nggak tahu aja ente mah nggak datang kemarin dipanggil. Tula al-Badru dipanggil tuh. Ini kita dapat yang mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila mana mungkin banyak ada kesalahan-kesalahannya pada rekan semua, pada guru-guru kita ini ya, terutama pada guru kita khusus Khairul Makmun, Ustaz Dadang dan Habib yang lainnya, dan juga guru-guru yang lainnya yang agak datang nanti saya aja minta maaf begitu aja lah. Saya minta maaf ya gitu. Salam lebaran mau puasa biar bersih. Soal kemarin kita udah bersih bahasa 3 kali bersih udah, ya ada merah lagi rapot kita ini ya. Rapot ribet rapot mah susah ngapusnya, ngetipnya nggak ada. Mudah-mudahan ya di tahun 2014 43 ya kita bersih semua, nggak ada yang merahnya rapot kita. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah SWT menjelang bulan Ramadan kita dengan kesehatan oleh Allah SWT, karena kita menjalankan ibadah puasa, taraweh, tadarusan dan yang lain-lainnya banyak ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan nyuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Kolong, itu guru kami Bapak Ustadz Jamadi. Saya bisa berada di sini karena didikan beliau. Usia masih 11 tahunan. Saya udah dihantam memakai antena. Betul saya ngomong, gak bercanda. Ada guru saya tuh, iya, nggak puas pakai itu diterolong kayak galah. Dulu zaman jahiliyah kita ngadu om baba, kagak dibelain pisan. Emang lu yang bader, kalau kagak bader lu kagak diterolong. Itu dulu. Bocah sekarang ngadu begitu. Apa jawabannya? Gua yang ngempanin aja kagak berani tuh. Jadi ada Ham kali ya, Hamdani dulu. Dan yang kami hormati guru kami Akhina Kiram Bapak Kiai Sukron Muhammad Sukron Ma'mun. Alhamdulillah beliau, saya belajar sama beliau pas saya 2004 sampai saat ini. Saya mah ini berada di depan Anda biar kayak orang-orang aja gitu. Padahal mah berkah didikan beliau saya berada di sini. Jadi saya bukannya guru, saya mah ude. Ya usaha dagang apa kek. Alhamdulillah guru kita telah hadir, Akhina Kiram Bapak Ki Haji Matsani AM atau Tile. Dan yang kami hormati juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati pada Bang Indra, Bang Mutar Kelana, Bang Ajis, dan yang kami hormati Bang Ipul yang selalu mengingatkan kepada kami. Dia selalu menginformasikan jangan lupa papan atas papan langit. Kata saya papan atas pun jinjing. Ya pun jinjing ya, tahu jinjing? Ini cuma saja madi doang. Ya kalau dia punya adek pun jengkol lah tuh. Dan yang kami hormati para santri Fatimiyah baik putra ataupun yang putri. Alhamdulillah berkah izin dari Allah kita dalam keadaan sehat wa'alfiat. Banyak orang dikasih kesehatan tapi belum tentu dikasih kesempatan. Ini yang mahal. Orang sehat banyak buat tadi di jalan, tapi kesempatan untuk duduk di majelis taklim seperti ini pan jarang-jarang. Ada orang dikasih sehat, di rumah kerjaannya lala lolo, main HP, kagak puguh lagu, ketak ketik, main sendiri, bahasa Ragunan keluar. Dikasih kesehatan tapi nggak dikasih kesempatan. Ada orang dikasih kesempatan, nggak sehat, sakit. Contoh, saya kemarin embung Betawi Kenyi, naik motor, dikit banget dari Gunung riang. Lagi posisi lagi meriang, jamaah Fatimiyah hadir. Ustaz, tolong doa guru kita dirawat di rumah sakit. Saya Al-Fatihah bari geged. Alhamdulillah malam minggu beliau hadir di Kerawang.
saya bisa hadir di kediaman orang tua kami. Artinya doa bidoa, ternyata mustajabnya doa orang sakit, subhanallah. Dan 5 acara alhamdulillah bablas semuanya. Saya Lenteng Agung Tosiah Semriang nggak jadi datang. At-Taqwa bikin penutupan. Aina guru kita hadir itu ya, Pak Haji Syukron. Aneh di balik selimut. Ustadz Dani bikin acara tanggal 12 itu juga hal yang sama. Saya meriang sampai Idir bikin acara, saya juga meriang. Artinya 5 acara bablas semua. Kenapa? Dikasih sakit, nggak dikasih kesempatan. Berarti kan orang yang termasuk pilihan the best of the best kan gitu bahasa kata Bang Mutar tadi ngomong, saya diajari bahasa Inggris. Kalau mau kursus mau mutar aja noh. Iya, kalau saya mah bahasa Perancis, India, insya Allah. Inilah kesempatan kita. Tadi DKM kita bilang ini kita berada di bulan Sya'ban. Kenapa dengan suasana seperti ini kita menjalani kehidupan kadang-kadang dengan air mata membesarkan anak-anak kita? Di dalam kita mengistiqomahkan majlis Fatimiyah dalam keadaan suka duka, kadang air mata pun bercucuran. Tengah malam guru kita tahajud mendoakan jemaahnya, hujan turun ngerias, kita mah yang didoain bungkel. Suasana sampai dikasih kesempatan di bulan Sya'ban seperti ini, Jibril berseru-seru, ya Muhammad, ya Muhammad, bangun ya Muhammad, bangun. Nabi dibangunkan. Kalau bahasa Perancis Nabi dihudangkan. Bahasa Perancis saya dapat dari Pak Haji Syukron tuh, bahasa Kerawang. Dihudangkan Nabi jeung malaikat. Aya naon ieu teh malaikat? Nah tuh bahasa Perancisnya tuh. Ada apa malaikat? Kau mengadah kepalamu, kau angkat kedua tanganmu, ieu teh naon? Gitu tuh. Ngaji gado ini bahasa. Malam apa nih ya Jibril? Malam naon ieu teh Jibril? Cek cek baginda Rasul. Ede malam nisfu Sya'ban Muhammad. Masya Allah, Nabi dibangunkan. Sementara kita yang melek mata 24 jam. Kalau kita mah kali dibangun malaikat kali ngijir kali. Bangun Muhammad, kata Jibril. Kau mengadah, angkat kepalamu, kau angkat kedua tanganmu. 300 kebaikan Allah turunkan ke alam dunia. Subhanallah. Ada doa yang tidak terijabah, kata malaikat. Orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa yang tidak terijabah ketika ia mendurhakai kedua orang tuanya. Subhanallah min zalik. Dan ada doa yang tidak terijabah antara saudara dengan saudaranya berselisihan. Kalau bahasa Mansur S-nya itu teman makan teman, pagar apa makan oyon? Teman makan, memutuskan tali persaudaraan itu tidak terijabah, terkecuali kata malaikat mereka bertobat di malam itu. Mudah-mudahan doa kita kemarin terijabah. Rapot kita diangkat oleh malaikat, catatan kita diangkat setahun disetor oleh malaikat. Apa isi rapot kita? Ada yang mereka isinya berdomba-lomba dalam kebaikan dan kebajikan. Ada yang dicatat oleh malaikat ketika mereka mencium tangan kedua orang tuanya. Dan ada yang dicatat mereka sedang menghormati gurunya. Dan ada yang mereka dicatat oleh malaikat, disetor catatannya dalam keadaan bertobat, berlinangan air mata, ia menyesali atas dan perbuatannya sepanjang dosa itu mereka lakukan. Dalam hal seperti itulah pulpennya ada 3. Pulpen yang rada-rada biru setengah kontan,
pulpen yang hitam lunas, pulpen merah masih banyak utangnya. Apa nih makna dosa yang kita lakukan? Kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertatih-tatih, dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, kita memohon ampun. Di dalam ampunan itu kita menyeru-nyeru, menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita sebut namanya, dan saat itulah Allah berseru-seru, wahai hambaku, ini malam tuh yang kemarin tanggal 15 hari Kamis, malam Jumat, cakep bener itu urusannya. Syahidul ayam, kepala hari umat Islam itu adalah hari Jumat. Malam Jumat doa terijabah, aras terbuka. Lalu bulan-bulan ini kita silaturahmi kepada siapa? Yang hidup. Mak yang masih hidup, mereka ke rumah yang berjalan. Sementara yang tiada orang tuanya kita doakan agar sepanjang hidupnya almarhumah, kita berharap semoga amal ibadah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang ditinggalkan oleh Allah tidak putus asa. Akankah kita tidak sayang? Sayang. Bukan kita nggak cinta, cinta, sayang, cinta. Ada yang lebih cinta lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka dekat, orang tua kita dekat dengan Allah. Dan di saat kita sebelum kita yang sebelum meninggal, kita silaturahmi kepada yang masih hidup. Yang punya kampung, wih ke kampung, balik ke kampung. Orang tuanya masih ada di kampung, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun masih ada orang tuanya, mereka pergi pulang ke kampung. Untuk apa? Memohon ridhonya. Lalu kita setelah yang hidup sudah kita temui mereka, guru-guru kita misalnya, alim ulama-ulama kita, mereka yang mumpuni di ilmu agama, mereka yang kita jadi panutan di dunia dan di akhirat, mereka akan menjadi pemimpin kita. Kita ziarahi kuburnya, kita datengin kuburan engkong kita. Ilok setahun mah kagak, seminggu kali kagak. Nih kesempatannya, bawa kembang sebakul, bawa kembang, bawa air apa sih? Air mawar, mawar ya, bukan sekuntum mawar, air mawar. Hari Jumat atau hari Minggu kita ziarah ke makam engkong kita jongkotin, bukan engkong kita. Kalau orang katanya ke makam, bang, itu kan wah gerok kuburannya umpamanya, wah gerok. Emang siapa engkong ente? Wah kijot belah sono. Kata emaknya, emang lu bader. Waktu ziarah kagak ziarah pisan, sekali ziarah pakai lepek, kelepis, baju ketat, pici dicari yang kupluk abis. Wah kira yang jongkot ngapain? Habis tuh rumput dia apa gundul kuburan, saking rajinnya koret semua, atas bawah habis semua. Tuh mak, siapa kalau anak mak, maknya bangga banget pas ngelihat makam engkongnya habis pisan itu, tinggalin di atas makam karena tuh rumput bersolawat, memohon ampun kepada orang yang di dalam kubur itu. Dikagak kerikil, buras, batu habis itu rumput habis bertepuk, kan main dah. Disiramin air mawar, dikasih bunga, kagak nidal Fatihah, dia kabur. Kata engkau nggak suwe lu, tiba kasih air mawar doang, udah 5 botol, habis, lah kan di makam nggak ngapa baca ya, ngajinya kagak kali, coba asal aja Yasin. Ngaji kali, ngajinya malah anggot-anggotan. Pakai bahasa Indonesia ada biar lancar. Iya, ya asin, ya asin. Emaknya ngomong tambahin air lagi. Makanya kita bersyukur masih ada orang tua, hormati mereka yang masih hidup. Ke rumahnya berjalan capek betul, orang tua kembali muda lagi, iya.
Udah makan mbak? Belum, padahal makan sepiring bengkang nggak ada pinggirannya. Kita kadang-kadang kurang sabar dalam mengurus orang tua kita, tapi itulah tanda-tanda Allah akan mengangkat derajat seseorang anak. Ia berbakti dengan kedua orang tuanya. Nanti kata Allah, maqamahmu mahmuda ya hambaku, kau akan ku angkat ke petar puji, kau aku uji, lulus, lolos. Di saat dia susah, dia tetap istiqomah di majelis taklimnya. Di saat dia pas-pasan hidupnya, dia istiqomah di majelis taklimnya. Di saat dia punya rezeki, dia sumbangkan rezeki di majelis taklim itu. Semakin ia sumbangkan rezekinya, semakin banyak Allah akan memberikan. Dikasih keran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat keran, dia kagak telan sendiri itu air. Maka kita bersyukur jadi keran. Pengusaha Fatimiyah biar sukses di dalamnya. Jangan kecil hati, udah pan sama orang sederhana, bobo dapat gituan. Kalau Allah ngasih rezeki mah gampang aja bang. Maka dalam hal seperti ini, orang tua yang masih ada, kita niatkan di saat ini, ya Allah, orang tua saya ada di rumah sakit, saya mohon kepadamu ya Rob, dengan sebab lilahnya kami menjadi anak yang soleh, angkat penyakit ya Rob, berkahkan usianya dan panjangkan umurnya semata untuk beribadah kepadamu. Ada jemaah kita di sini rumah sakit Arafik, saya lihat statusnya ada Pak Haji ya. Di sini ada jemaah kita yang orang tuanya di rumah sakit, mudah-mudahan nanti didoakan oleh Pak Haji Syukron, semoga dia angkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga putranya diberikan kesabaran, karena beliaulah garda terdepan di dalam rumahnya. Kita doakan semoga sahabat kita ini Allah berikan kesabaran. Dan bagi mereka yang sudah memberikan donor darahnya buat orang tuanya, bukan hanya sahabat di dunia, sahabat akhirat, semoga Allah berikan kesehatan pada mereka yang memberikan donornya kepada buat orang tua sahabat itu tadi. Saya tidak sebut namanya, tapi saya punya statusnya ya, mudah-mudahan ada yang kenal. Nah, apa tugas anak setelah kita lahir ke alam dunia ini? Nih nggak pakai kitab nih ilmu takatik dah, ilmu dengerin beda ya. Anak berapa huruf ya? Nah, habis saat hah? Bener loh, belum baik. Gue juga kan orang ini ya. A-nya ketika ia lahir ke alam dunia ini diakikahkan tuh A-nya. Orang tua aja punya rezeki. Anaknya apa nih? Cowok apa cewek? Cowok Ustaz. Kambing 2 ekor. Dia mah cewek 1 ekor. Lalu ia niatkan kepada istrinya, Bunda, kalau kita punya rezeki, alangkah indahnya kita berbagi kepada sahabat kita di majelis Fatimiyah. Setetes dan setitik dia makan, semoga mau berkah buat keluarga kita ya Bun. Tuh. Kalau istri ngaji enak kan? Apa kata istri ngaji? Iya Abi. Tuh. Enak sejalan. Punya istri yang rada-rada kagak salah ya, kita pengen punya istri yang solehah. Tadi Ustaz kita bilang jemaah, punya suami soleh, rezeki suami soleh, emang kerjanya main gapleh. Dan kita berharap kalau sudah diakikahkan belum punya rezeki, ya mbok jangan dipaksakan. Ntar kali bulan depan insya Allah. Kalau akikah sudah kita berikan, yang kedua N-nya dikasih nama yang bagus-bagus. Misalnya Siti Fatimatu Zahra, cakep betul apa tuh? Cakep. Laki Ahmad atau Muhammad, Abdullah, Ibrahim. Kita kadang-kadang ngasih anak nama, bapaknya seneng bola, Jidan dikasih nama. Bapaknya seneng banget, emaknya nongkrong di depan TV, artis namanya ribet panjang semeter. Lahir Desember, Desi Ratnasari umpama. Lahir November, anaknya cowok, Nopianto. Cuma cewek, Nopi umpama. Nggak ada Nopi mah, nggak ada. Ada kali bininya mutar mah, tapi juga nggak kesono sih, enggak dia mah. Mutar mah jemaah, saya tahu jemaah dah.
hidup semakin modern, jalan ke Koto nama Ibrahim ganti ambil rumah Bram, namanya Marjuki panggil Jack, Jack Speaker kali ya. Wah keren banget namanya Muhammad, misalnya Muhammad Idris Sahrul, cakep nama itu. panggil namanya Leki. Nama yang cakep itu nama absenan akhirat bang ya. Nama samaran gimana deh, silakan. Ini nama keren banget, sampai nggak kenal nama aslinya, panggilan Jabon. Wah saya namanya Muhammad Idris Sahrul, cakep banget namanya mah, panggilannya kadang-kadang asal seble ya deh. Kita didik tuh anak, kasih nama yang bagus-bagus. Kalau akikah sudah kita berikan nama, sudah kita kasih nama, kita panggil alim ulama, kita panggil majlis taklim, dikelilingin tuh dengan menyebut nama Nabi, ya Nabi salam alaika, tuh anak kita puterin makan nasi hijau, nasi kuning, termakan tuh berkah para alim ulama kita, tuh nama diselipkan. Kalau nama sudah bagus, didik A-nya agama. Tadi dibilang Ustaz Jamadi, kalau kita pengen anak soleh soleha, emaknya dulu nyebur ke taklim. Itu didik anak di agama, tanamkan mereka pondasinya saja sekarang. Bocah baterainya kayaknya baru nih. Ya dirin Bo, nggak apa-apa, jangan digalakin Bo, emang kudu nangis di taklim, di rumah mah babanya puyeng. Anak lu tuh, anak lu yang bikin dia ngomong anak lu. Ini ada saham juga. Agama, tanamkan anak di agama. Kenapa? Sekarang kan udah banyak PAUD, orang tuanya dapat pahala, anaknya dapat ilmu. Tuh kalau punya didik di anak agama mah nggak nyusahin, gampang diaturnya. Kalau anak ngerti di agama, pondasi kita tanamkan sejak dini, insya Allah nih anak harapan kita nanti ia bisa mengangkat harkat martabat kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Kalau anak kita tanam di agama, tidak mudah balik tangan, betul, tapi orang tua harus berjuang dan berdoa. Pasti Allah tidak akan melupakan doa seorang hamba selagi hamba itu tidak buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ajarkan anak-anak kita dengan membaca Al-Quran, kita dekatkan anak-anak kita dengan membaca An-Soli. Maka saya sering katakan madrasatul ula, guru anak-anak kita adalah emak di rumahnya. Setelah mereka dewasa, dia punya guru di lingkungannya, TK, PAUD, Ustadz, lain sebagainya. Guru kita di lingkungan, guru kita di rumah orang, di rumah kita adalah orang tua kita. Itulah jasa mereka, jangan sampai kita sia-siakan. Cari ridho guru, apa yang guru sampaikan. Makan CS sama saya tadi. Iya CS, cuman kok guru habis lembatin. Umpama. Tapi bagus, kayak syukur nggak ngerokok. Bagus dia. Saya mau malu sama beliau. Saya sehari 3 bungkus bang. Bener, sehari 3 bungkus. Rokok 22. Enggak gantung. Tergantung, ada yang 20, ada yang 22. Kalau Haji Syukron ngerokok 1 slop lo harus beliin lo. Tapi alhamdulillah Haji Syukron nggak kayak gitu. Beda kalau dia mah, beda kalau sama ahli hisab. Iya. Iya bang ya, iya ahli hisab. Saya kalau ngopi, ngerokok, baca buku atau kitab enak masuknya. Beda Haji Syukron air putih cuma tengah asik. Lah sama air putih doang lah ya. Air putih doang lewat yang ke selang ngukur bangunan. Iya. Enak kalau saya mah ada air putih ngilangin haus, kopi ngilangin ngantuk, ngerokok biar pikiran sepras apa tuh ya, seprit ya, sepras ya, udah santai dah kita. Nah kalau sudah kita anak sudah kita kasih akikah, kita kasih nama, kita didik sudah, kelak ada jodohnya besar. Dia mah laki bang, hitanin lah, dia mau wadon bang, ada jodohnya, ditikahin. Jadi masih ta'arupan berapa tahun, 3 tahun ya tanda bayar motor. Ya ta'arupan mulu sih, kan kesian Pak Haji Syukron. Oh Pak Haji ta'arupan, emang Pak Haji nggak ngomong aja.
Ya ini umpama sian jangan jadi curhatan bagi guru kita. Dikit curhat kiranya senang lo lupa nang kelanda satu lupa lo sama guru lo. Ini diantaranya. Maka saya dengan suasana di bulan Rajab ini di bulan Sa'ban ini, perbanyak diri, perbanyak bekal, dekatkan diri kepada Allah, perbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makanya tuh yang namanya kita sholawat itu bahasa Sunda Pak Haji, banyakin sholawat. Insya Allah Allah akan ganti rezeki kita orang sholawat. Mau ngapain gitu sholawat dah, insya Allah hati tenang. Kalau sholawat Allah aja malaikat berselawat, apalagi kita orang yang beriman dimanapun kita berada. Jadi ngaji ada akasnya. Bagus Pak Haji Syukron mah sabaran. Kalau saya mau kagak sabaran, saya ngajarin nenek-nenek aja kagak sabaran. Nek ngaji nek, saya mau dersin dia bilang. Dersin apa? Apalan dia mah. Nenek begitu waqiah tabarok apal. Lah kita mah kalah sama dia. Bener, tanya yang punya nenek dari yang nanya yang tekun ngaji. Lah cuma apal. Lah kita yang lihat aja masih godeng. Kita mata masih awas, lah masih apaan itu? Tuh kita malah lagu kita pakai kacamata, berarti kacamata buang kita pakai, kita liatin masih paduk juga. Nah makanya bersyukur ya, yang punya nenek, yang punya orang tua, sayangi mereka. Yang telah meninggal dunia, kirimin Al-Fatihah setelah sholat. Kalau hari Jumat kita ziarahi makamnya, itu kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan suasana seperti ini akan membahana ke hati kita sebentar lagi Ramadan. Semoga Allah sampaikan usia kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan Al-Fatihah, yaitu orang tua dari Pak Firman ya, orang pojokan. Iya, orang tuanya dirawat di rumah sakit Arafik. Ya, Man, betul Man ya. Arafik ya. Ya di Kelapa 1 Kelapa 2. Ya, mudah-mudahan orang tua Firman yang bernama Muhammad, Bapak Muhammad, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesembuhannya, dan semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan. Semoga rezekinya Allah berikan kemudahan, dan untuk khususnya untuk beliau dan umumnya yang kita dalam keadaan sehat walafiat ini, semoga ditambah alfiah lagi sehat hati kita sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sulillahum alfa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang bisa sampaikan. Saya tidak berceramah tapi memberikan motivasi khusus buat diri kami, umum buat santri Fatimiyah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.